Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ajis Matar di channel YouTube gue Ajis Matar. Dan seperti biasa guys ya, walaupun rada telat, di setiap minggunya gue bakalan review manga One Piece versi resminya. Dan di chapter kali ini, chapter 1125, gue sempat baca spoilernya kemarin. Ada hal yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu kematian salah satu seorang Gorosei, yang menurut gue sangat-sangat pantas ini kematiannya. Karena orang ini telah membuat kekacauan, membuat peperangan, serta gue bisa bilang orang ini adalah salah satu orang yang paling kejam dalam cerita One Piece selama ini berjalan 25 tahun ya. Gak usah banyak basa-basi lagi, jadi kita langsung aja. Tapi kenapa bang, kenapa pakai kacamata? Nih mata gue lagi rada picekan guys ya, rada belekan terus dari kemarin, gak tahu kenapa nih. Sama suara gue selama seminggu belakang rada bindeng guys ya, jadi sorry kalau misalkan rada-rada gimana gitu suara gua. Oke, langsung aja kita mulai review manga One Piece chapter 1125 versi resmi. Let's go. Di cover story guys, kita bisa melihat nih guys ya. Oh ya, di chapter kali ini diberi judul makna kematian nih guys. Anjir. Mungkin ini yang dimaksud adalah kematian dari seseorang Gorosei tadi yang gue ceritain di awal guys ya. Dan di cover story kita masih bisa melihat di sini ada Yamato nih. Yamato yang lagi mengunjungi apa ini? Rekonstruksi Kastil Oden. Oh, ini lagi di apa namanya, diperbaiki lah nih Kastil Oden ya guys ya. Dan ternyata sosok mandor ini, bokap-bokap yang tadinya apa namanya, bosnya si Franky menghilang nih guys. Upaya rekonstruksi Kastil Oden serta menghilangnya ketua Minamoto. Oh ya, namanya Minamoto guys. Nih sebenarnya di One Piece chapter awal-awal dia nih ada di East Blue guys ya. Cuman nggak tahu gimana ceritanya, dia bolak-balik dan sekarang kemarin sempat di Wano, sekarang hilang lagi guys. Kita mulai aja langsung di halaman pertama. Di halaman pertama ini masih berlatar di Pulau Egghead guys ya, prajurit angkatan laut yang tersisa. Dan terlihat di sini ada percakapan antara Rob Lucci yang udah kembali sadar nih guys. Di sini ada sebuah perintah, masukkan Serapim ke dalam kapal setelah mereka selesai melakukan pengisian daya. Lalu untuk senjata monster laut dan PX-3. Oh, jadi apa namanya, ada sebuah keuntungan yang besar lah buat pemerintah dunia dan angkatan laut ya, karena ada beberapa senjata yang dimiliki di Pulau Egghead kayak senjata monster laut dan apa Serapim Cyborg PX-3 tuh di bahasanya tuh dirampas, bisa gue bilang dirampas sama angkatan laut. Dan terlihat di sini ada Rob Lucci juga sama Kaku. Tapi di sini kita nggak bisa melihat adanya Stussy. Dan terlihat di sini ada pasukan kayaknya Cyberpol juga guys ya. Dan mereka menanyakan keberadaan di mana Stussy karena mereka selalu bertiga. Dan langsung aja dijawab sama si Rob Lucci ya. Dia sudah kubunuh, kata Lucci. Dan pada kaget semua ya. Dan di sini kita yang jadi POV-nya itu kita harus merhatiin ekspresi dari Kaku. Karena sebelum sadar, yang diketahui Lucci itu ya dia telah berhasil melukai Stussy. Dan gue yakin setelah dia bangun, dia dibohongin lah sama Kaku kalau Stussy udah mati. Menurut gue Stussy itu belum mati sih. Dan hal ini cuman jadi sebuah kebohongan Kaku doang buat ngomong ke Lucci kalau Stussy tuh udah mati, padahal masih hidup. Dari ekspresinya kita bisa lihat di sini kalau ada hal yang disembunyiin sama Kaku ke si Lucci guys ya. Mungkin ada perasaan jatuh cinta atau karena ada perasaan rasa persahabatan gitulah antara antara Kaku dan Stussy guys. Dan di halaman selanjutnya kita bisa melihat ada Saint Garcia Saturn di sini guys ya. Kita telah berhasil mendapatkan semua yang perlu kita ambil. York, Pang-Record, serta pembangkit energi. Dengan ini, Mother Flame pun berada di tangan kita. Untuk sementara itu udah cukup. Walaupun begitu, nah terlihat di sini dari perkataan yang diucapkan sama si Saint Saturn, ada banyak banget beberapa peralatan-peralatan atau teknologi-teknologi yang tadi gue bilang telah didapatkan sama pihak angkatan laut dan tentu saja pemerintah dunia. Termasuk energi Mother Flame, energi untuk mengaktifkan, gue yakin banget
senjata pemusnah massal kuno, yaitu Uranus. Gue percaya banget kalau Uranus itu dipegang sama pihak pemerintah dunia. Dan kenapa pihak pemerintah dunia termasuk Gorosei dan Im Sama tuh pengen ngebet banget buat dapetin Mother Flame sepenuhnya. Feeling gue karena itu untuk mengaktifkan senjata kuno Uranus, guys ya. Dan terlihat di sini ada semua wakil laksamana angkatan laut berkumpul, guys, di hadapan Saint Saturn. Mereka semua meminta maaf lah kepada Sang Gorosei ya, karena telah gagal untuk menangkap topi jerami. Tuh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalipun telah mengerahkan perintah Buster Call, kami 9 orang laksamana madya telah gagal menangkap kelompok topi jerami beserta Jeorli Boni. Setelah ini kami akan segera berangkat menuju Elbaf. Mereka semua meminta maaf dan mereka semua nih punya niatan untuk mengejar topi jerami. Dan gimana ceritanya semua pihak angkatan laut ini bisa tahu kalau ternyata Luffy dan kawan-kawan beserta para raksasa pergi ke Elbaf, guys. Coba gimana caranya coba. Dan menurut Saint Saturn, jadi Saint Saturn punya pendapat lain, guys. Menurut Saint Saturn, hal yang lebih penting itu bukanlah Luffy sebagai Joy Boy, tapi dia bisa bilang gini, kalian gak perlu pergi ke Elbaf. Kalau pengen bicara soal kegagalan, kalian harus tahu bahwa kegagalan yang terbesar adalah membiarkan siaran Vegapunk ditayangkan. Menurut Saturn, hal yang lebih penting dibanding Joy Boy atau Luffy itu adalah siaran langsung Vegapunk yang ternyata tersebar lah ke seluruh dunia. Sampai pada akhirnya beberapa informasi-informasi atau rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan sama pihak pemerintah dunia itu diungkap sama Vegapunk. Informasi yang Vegapunk ketahui lah intinya disebarkan ke seluruh dunia. Menurut Saturn itulah hal yang lebih penting dibanding sosok Joy Boy atau Luffy. Bukan hanya gagal menghentikan siaran Vegapunk, aku gak nyangka bahwa raksasa besi itu juga akan membantu para bajak laut melarikan diri. Sungguh ironis. Dan terjadi sebuah flashback di sini. Flashback ini sekitar 200 tahun yang lalu. Ini menjadi bukti dan menjadi sebuah fakta kalau ternyata Gorosei Saturn beserta dengan 4 orang Gorosei lainnya itu emang abadi, guys. Buktinya aja ini sekitar 200 tahun yang lalu aja Saturn masih dengan wujud yang sama, masih dengan wujud kakek-kakek yang udah tua, rambutnya udah putih, jenggotnya udah putih. Dan ya dari mana mereka semua mendapatkan kekuatan keabadian itu, guys ya. Di sini diceritakan nih di panel ini antara Saint Saturn dengan robot kuno Emmet. Setelah robot kuno Emmet ini menghancurkan Marijoa di 200 tahun yang lalu, kan ada perintah untuk menghancurkan robot kuno Emmet. Tapi di sini Saint Saturn mengambil keputusan lain. Tapi Saint Saturn, kami telah diperintahkan untuk menghancurkannya nih, kata beberapa ilmuwan. Kata Saturn, pelajari benda itu. Aku akan melindungi kalian jika sampai ketahuan. Tuh. Benda itu adalah masa depan menurut Saturn. Suatu hari nanti, pasti benda itu akan berguna sebagai satuan tempur. Di sini Saint Saturn berusaha untuk menyimpan robot kuno Emmet raksasa ini. Dan dia atas tanggung jawab dia sendirilah. Padahal ada perintah lain untuk menghancurkannya. Tapi dia masih tetap nge-keep robot kuno ini. Terlihatnya beberapa ilmuwan ya. Terima kasih banyak. Sejujurnya kami sendiri juga sangat tertarik untuk mempelajarinya. Jadi robot kuno raksasa ini kan teknologi yang menurut gua gini. Sorry rada patah-patah ya. Menurut gua gini, ada alasan tersendiri kenapa Saturn berusaha untuk meneliti dan tidak menghancurkan robot kuno Emmet. Dan ini ada sangkut pautannya sama kerajaan di 800 tahun yang lalu itu. Kerajaan yang teknologinya jauh lebih maju dibanding di masa sekarang. Menurut gua, teknologi yang ada di dalam tubuhnya robot kuno raksasa ini, Saint Saturn beserta pihak pemerintah dunia, beserta ilmuwannya aja itu pada nggak ngerti. Sampai-sampai ada inisiatif buat nggak menghancurkan robot raksasa kuno ini, dan ada pilihan untuk menelitinya. Karena menurut gua, teknologi ini pihak pemerintah dunia pun nggak mengetahui dari mana sih asal dari kekuatan atau kenapa bisa sekuat ini, kenapa bisa sampai bisa menghancurkan Marijoa di 200 tahun yang lalu gitu. Dan pada saat ini ya, ini di 200 tahun yang lalu di panel ini robot kunonya tertidur, energinya habis, guys. Padahal benda itu sama sekali nggak pernah bergerak selama 200 tahun ini, kata si Saturn. Selain itu jelas sekali bahwa saat itu dia bertindak demi melindungi Luffy si topi jerami. Tuh. Dan setelah dari percakapan ini, kita ada hal menarik lah dari si Doberman di sini. Doberman mempertanyakan lah tentang apa
apa yang dibilang sama Vegapunk di dalam siaran langsung itu. Kita baca nih percakapannya. Saint Saturn, saya ingin bertanya sebagai salah satu prajurit yang telah mengabdi pada pemerintah. Jika Anda menyebutnya sebagai kegagalan, apakah itu artinya kami bisa menganggap bahwa kata-kata Vegapunk tadi adalah sebuah fakta? Dan terlihat di sini Saint Saturn langsung geram, marah dan memutuskan untuk menyerang si Doberman ini. Cuman dari lihat doang gini. Dan Doberman langsung jatuh. Ya nggak sadarkan diri. Laksamana sama dia Doberman semua pada panik ya. Nih, ada hal menariknya di sini guys ya. Gue yakin banget ini perkataan Doberman ini dan apa keputusan Saturn untuk melukai Doberman itu disaksikan sama beberapa wakil laksamana lainnya. Dan feeling gua nanti juga bakalan ada perpecahan di antara para angkatan laut. Di antara mereka yang mendengar siaran langsung Dr. Vegapunk, pasti ada yang percaya, ada yang enggak. Ditambah lagi di sini ada beberapa saksi dan ada ya ikatan antara angkatan laut itu kan kuat banget ya, ikatan pertemanannya gitu. Di sini dari 9 orang ini selain Doberman, gue yakin ada yang mikir kenapa ya si Saint Saturn melukai Doberman. Padahal dia cuman menanyakan hal ini. Kata-kata Vegapunk tadi adalah sebuah fakta. Padahal nanya kayak gitu. Kenapa harus dilukain kayak gini? Ini kita masih belum tahu. Ini adalah dilukai atau dibunuh gitu. Feeling gue nanti angkatan laut yang lain ada sebuah gosip-gosip gitu kalau ternyata Gorosei itu nggak sebaik itu, pihak pemerintah dunia tuh ternyata jahat. Gue yakin ada dua pihak tuh yang nantinya bakal terjadi sebuah perpecahan di angkatan laut. Oke, kita lanjut ke panel selanjutnya guys. Cepat bangunkan para petugas medis, Laksamana Madya. Oh anjir. Dan latar berpindah lagi ke Pulau Egghead. Di sini kita bisa melihat ada York di sini. Ini di bagian dalam laboratorium di latarnya guys. Apa ini? Awan pulau? Ini gawat kata York gitu. Tuh, awan pulaunya tiba-tiba terbang tuh. Awan pulaunya terus bermunculan. Cloudcrafter lepas kendali. Rupanya ini ulahmu ya Edison. Seharusnya kau sudah mati di pabrik Yopes. Ada hal yang mengejutkan lagi di akhir-akhir arc Egghead. Tiba-tiba ada sosok Edison yang tadinya gue kira dan beberapa fans One Piece yang baca manga mengira kalau ternyata sebelum itu kan cloningan atau satelit Dr. Vegapunk udah mati semua kecuali si Lilith kan. Ini ternyata hidup lagi. Nggak tahu gimana ceritanya dan gimana fasenya caranya mereka bisa hidup guys. Tuh, terlihat ada siluet matanya. Wah, ketahuan ya dan langsung ditembak sama si York ini guys. Pshum, dar meledak tuh. Aku kecolongan ya. Dia berhasil membawa pergi Punk Record. Di sini Edison berhasil membawa si Punk Record ini menggunakan awan-awan crafter tadi, menggunakan awan tadi yang dibuat dari Cloud Crafter tuh, terbang buat cabut dari Pulau Egghead tuh kan. Kita masih belum tahu nih apa semua satelit Vegapunk masih hidup apa gimana. Dan latar berpindah lagi ke Tanah Suci Marijoa. Terjadi sebuah kekacauan yang sangat-sangat besar banget di Marijoa, di Tanah Suci para kaum naga langit ini guys. Terjadinya kekacauan, kelaparan karena stok makanan itu udah berkurang. Apa maksudnya itu? Apakah yang dikatakan Vegapunk itu benar? Di mana Akainu? Bagaimana dia akan bertanggung jawab soal Kuma? Sekalipun dunia ini akan tenggelam, tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan tanah suci ini katanya. Apa-apaan ini? Makanannya sedikit sekali. Tuh. Di sini ada protes dari seorang Tenryubito nih ya. Hei Koki, aku ini ingin makan daging sapi. Kenapa malah menghidangkan makanan? Saya mohon maaf, tapi persediaan makan kita sudah menipis katanya gitu. Dan langsung dieksekusi sama si Tenryubito anjing ini guys ya. Baru kali ini aku merasa terhina seperti ini tuh. Dar tuh. Dan terlihat di sini beberapa Tenryubito lain juga merasakan kekurangan bahan makanan nih guys. Kelangkaan bahan makanan adalah masalah serius. Kemarin pun aku terpaksa tidak makan 1 kali, juga nggak menyantap cemilan. Tuh, semua orang pada kaget ya guys ya. Apakah ini wabah kelaparan? Apa kita akan mati kelaparan? Kita harus bunuh siapapun yang bertanggung jawab atas hal ini katanya. Ayo kita hukum pelakunya lalu jadikan contoh untuk semua rakyat jelata supaya mereka tahu kalau ini adalah bentuk kelalaian terhadap kita. Dari panel ini, gue bisa menyimpulkan kalau misi dari pasukan revolusi untuk menyerang stok cadangan makanan itu berhasil. Di episode
hari Minggu kemarin kan kita bisa ngelihat kalau ada sebuah perintah kan dari ya misinya itu adalah untuk menghancurkan sebuah ruangan yang berisi stok makanan. Ternyata berhasil guys. Feeling gue ini bakalan menjadi perang jangka panjang yang bakal menanti di masa depan antara pihak pemerintah dunia dan revolusi. Dan feeling gua nanti pihak pemerintah dunia itu bakal diwakilkan sama para Holy Knight. Anjas, terjadi nih guys, peperangan besar antara Dragon dan kawan-kawan melawan Saint Garling Fingerland dan kawan-kawan guys ya. Nanti kita bisa ngeliat seberapa terlibatnya Shanks di situ. Apa Shanks beneran keturunan Saint Garling Fingerland apa gimana? Kita tungguin aja ke depannya seperti apa guys. Dan ada sebuah kejutan di sini. Di Marijoa, aula kekuasaan di Kastil Pangea, tiba-tiba muncul sosok Saint Garling Fingerland. Barusan aja diomongin guys ya. Hey, ada urusan apa kamu kemari? Garling? Wah, tuk 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 tuk. Tuh loh, jalan tuh dia. Aku baru aja menerima sebuah perintah. Semua Gorosei di sini selain Saturn pada kaget. Perintah apa? Dan dari siapa katanya? Kata si Doberman. Doberman siapa sih? Gue lupa nih. Kata-katamu aneh sekali Garling. Beri hormat saat memasuki tempat ini. Wanjir, kita bisa ngelihat ekspresi dari semua Gorosei termasuk si Nasujur ini pada kesel ya, karena dia nih asal selonong boy aja jalan, nggak ada hormat-hormatnya sama entitas tertinggi di dalam cerita One Piece, yaitu para Gorosei ya. Nih, ini adalah panel yang sangat-sangat mengejutkan di chapter kali ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi atasan langsung Vegapunk, York, sekaligus menjabat sebagai Dewa Pertahanan dan Sains yang sebelumnya dijabat sama Saint Jai Garcia Saturn. Otomatis, Saint Saturn itu digantiin sama Saint Garling Fingerland jabatannya. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana nasib si Saturn ini guys. Jangan-jangan anjir, kekacauan sedang melanda dunia ini. Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersama-sama kita membuat dunia ini menjadi lebih baik. Wahai para rekanku sekalian, Gorosei, Saint Fingerland, Garling, Dewa Pertahanan dan Sains. Gue penasaran banget guys. Nah, ntar kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutin dulu di halaman selanjutnya. Nih. Ini masih di pantai Pulau Egghead guys ya. Di sini ada Saint Saturn. Apa yang terjadi pada Anda Saint Saturn? Terlihat Saint Saturn tiba-tiba merasakan kesakitan. Dan semua laksamana di angkatan laut ini menyaksikan kalau Saint Saturn ini kesakitan. Dan muncul asap-asap hitam keluar dari tubuhnya. Kayak waktu pertama kali Saint Saturn muncul di Pulau Egghead. Tuh ada lingkaran gitu dan asap-asap hitam gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua pada heran. Semua pada berusaha untuk menyelamatkan Saint Saturn. Bahkan ada yang nyuruh buat bawa petugas medis ke situ gitu, buat nyelamatin Saturn. Ini gawat. Kalau sampai terjadi sesuatu pada sang pemegang kekuasaan tertinggi di dunia ini, apa dia menderita semacam penyakit? Saint Saturn, apa ada sesuatu yang Anda butuhkan? Lihat semua orang pada heran. Ada apa nih? Saint Saturn tuh seperti kayak megang lehernya gini, berusaha untuk menahan sesuatu yang keluar. Menahan asap-asap ini keluar dari tubuhnya. Tuh, terlihat wujud mukanya tuh menjadi tua secara perlahan guys ya. Dan terbakar. Terbakar apa ya? Kayak tersedot gitu. Kayak ada yang nyedot gitulah keluar dari tubuhnya nih, asap-asap hitam gitu guys. Dan semua laksamana Madya di sini pada kaget. Saturn, kenapa kau membiarkan Joy Boy melarikan diri? Yang mulia Imsama, ternyata ini adalah ulah dari entitas tertinggi selain Gorosei. Di atas Gorosei yaitu Imsama. Di sini Saint Saturn udah bener-bener tersiksa lah ya. Ini adalah akibat perbuatan Saint Saturn. Kita lihat, kita terusin aja baca nih. Saint Saturn di sini memohon ampun kepada Imsama. Mohon ampuni hamba yang mulia. Saya tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu. Yang dimaksud Saturn ini adalah Joy Boy ya. Terlihat ya. Wah anjir, terjadi kekacauan besar di dalam kapal pihak pemerintah dunia tuh. Akibat ini meledak tuh ya. Tuh ada sosok di sini nih, apa nih? Terlihat semua laksamana Madya nih mental semua tuh ya. Dan ternyata Saint Saturn langsung
berubah menjadi tengkorak, mati nih, tewas si Saint Saturn tuh ya. Keletak tuh. Ya sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya, kita bahas dulu di sini guys. Menurut gua, nih di panel sebelumnya di 200 tahun yang lalu kita bisa udah terkonfirmasi lah ya kalau para Gorosei itu mempunyai umur yang abadi. Awalnya para fans One Piece berteori kalau para Gorosei ini mempunyai umur yang abadi karena kekuatan buah iblis Ope-Ope no Mi milik Law yang dulu dipakai sama para Gorosei untuk menjadikan, ya kan, awakening-nya itu adalah bisa menjadikan tubuh seseorang abadi kan. Tapi itu semua salah. Di sini gue punya teori. Kalau yang membuat semua Gorosei mempunyai umur yang abadi dan mempunyai kekuatan iblis itu adalah Im Sama, guys. Di sini Im Sama seolah-olah menarik kekuatan itu. Im Sama seolah-olah menarik kekuatan iblis dan menarik kekuatan keabadian punya si Saint Saturn ini. Terlihat dari cara Saint Saturn nahan ini ya, nahan lehernya itu. Nih, mana tadi? Nih, biar nggak keluar kekuatannya itu. Jadi feeling gua, lima-limanya nih Gorosei itu diberi kekuatan abadi dan diberi kekuatan iblis itu dari Im Sama. Ada kemungkinan kalau Im Sama itu adalah seorang penyihir atau gimana ya. Kita masih belum tahu dia nih kekuatannya apa. Cuman waktu itu kita bisa ngeliat waktu Im Sama menyerang Raja Cobra menggunakan kekuatan bayangan kan. Itu cuman sedikit doang tuh. Tapi ini kita bisa ngeliat kalau Im Sama sendirilah yang menyabut kekuatan Saint Garcia Saturn. Teori tentang keabadian Gorosei menggunakan kekuatan buah iblis dari Ope-Ope no Mi itu telah terpatahkan di panel ini guys ya. Yang mengambil kekuatan Gorosei Saturn ini adalah Im Sama. Dan yang mengambil dan mencabut kekuatan keabadian itu adalah Im Sama. Menurut gua, kematian dari Saturn ini adalah kematian yang sangat ditunggu-tunggu sama gua pribadi dan banyak banget fans-fans One Piece. Karena apa? Karena Saint Saturn ini adalah orang yang bener-bener orang yang paling jahat, yang paling villain, yang bener-bener bikin banyak orang menderita. Contohnya aja kayak Genie yang mati karena dia. Terus peperangan yang terjadi di God Valley karena dia. Penderitaan yang Kuma alami selama hidupnya itu karena dia. Terus Dr. Vegapunk itu bisa mati salah satunya karena ada ulah dia. Terus perpecahan antara dua sahabat yaitu Kizaru dengan Sentomaru tuh gara-gara dia. Yang memberitakan Kizaru untuk menyerang Sentomaru itu dia kan. Otak dari selama ini yang diceritakan sama One Piece terjadi kekacauan besar itu adalah dia. Dan menurut gua dia itu pantas buat mati. Ini adalah ending yang pas banget dari arc Pulau Egghead. Kita nantikan aja di arc kedepannya di Pulau Elbaf. Peran apa dari 4 orang Gorosei lainnya selama ini di dalam cerita One Piece. Karena kan baru Saint Saturn doang nih perannya yang diceritakan gitu kan. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya guys. Lihat di sini Fabrio Pace itu terbang dan muncul semua Gorosei lagi. Semua satelit Vegapunk nih. Ada Shaka, ada Atlas, ada Edison, sama ada Pythagoras di sini. Sayang sekali kita gagal merebut kembali Lepes katanya. York menghalangi kita ya, sialan katanya. Tapi sinyal benda ini bisa mencapai tempat sejauh apapun. Artinya York pun bisa mengakses benda ini. Aku tahu, tapi itu masih lebih baik daripada membiarkannya memiliki benda ini secara fisik kan. Kita harus melindungi otak jenius ini hingga tiba hari saat umat manusia bisa memanfaatkannya dengan benar. Akan butuh 500 tahun untuk mewujudkannya. Ngomong-ngomong, apakah udah menyetel awan pulaunya dengan mode melayang? Tentu aja udah. Lalu menurut kacamata publik, Vegapunk udah mati secara resmi. Jadi kita bisa berpetualang dengan bebas. Tapi kita nggak punya uang ataupun bahan material. Jadi kita nggak akan bisa menciptakan apapun. Soal itu kita bisa meminta bantuan kepada teman kita. Dan siapa yang dimaksud sama Pythagoras ini? Dia minta bantuan ke siapa? Feeling gue nanti dia bakal ke Luffy. Dia bakal ke Elbaf. Percaya sama gue. Dan ini sosok Gorosei lagi. Sosok satelit Vegapunk yang jadi satu ini bakal berperan penting dalam bajak laut topi jerami guys. Kita lihat aja ke depannya. Terlihat di sini ternyata semua satelit 4 satelit Vegapunk ini di dalam satu tubuh guys. Gimana? Aneh banget ya. Haha. Rupanya selama ini kamu pengen punya tubuh kayak Kuya kata si Shaka. Siapa yang bilang? Waduh, ini lucu banget nih guys. Ngomong-ngomong, ayo kita buang semua suku cadang milik York. Wah, ternyata guys ya, di dalam Fabrio Pace yang melayang ini ada semua rangkaian-rangkaian atau part-part bagian tubuh para satelit Vegapunk. Termasuk ini contohnya. Ini milik York, ada yang milik Shaka tuh kan. Feeling gua
satelit Vegapunk ini nggak ada yang mati guys. Mereka semua, iya bener. Mereka tuh semua cuman disimpan apa ya, kayak ada save memorinya gitu, dan dia bisa ngerakit dirinya sendiri guys. Dan ternyata pihak yang dihubungi sama para satelit Vegapunk itu adalah orang-orang di Wateria. Ada yang ingat Wateria? Wateria itu adalah tempat di mana waktu Nami belajar tentang cuaca lah, negeri di atas awan gitu guys. Halo Wateria, ini Vegapunk. Pihak Wateria pun kaget karena mereka menganggap kalau Vegapunk itu udah mati itu kan. Ada urusan apa dengan kami? Selain itu bukankah seharusnya kau udah mati? Wah anjir, ini kakek-kakek mesum yang waktu itu guys. Dan latar berpindah ke Kamabaka Kingdom guys. Di Kamabaka Kingdom lah intinya terjadi sebuah rapat besar-besaran pasukan revolusi guys. Aduh, gimana nih? Apa kita akan mati? Aku nggak mau mati katanya. Eke ingin hidup, tetap hidup, pokoknya nanti Eke bakalan berenang. Gue yakin ini suaranya si, aduh gue lupa yang raksasa tuh. Intinya telah terjadi sebuah perang besar katanya. Perang yang tidak diketahui oleh siapapun pada masa abad kekosongan. Akhirnya para pasukan revolusi ini mengambil kesimpulan gara-gara apa yang udah dijelaskan sama Vegapunk di siaran langsungnya itu guys. Lalu kekuatan senjata kuno yang digunakan pada masa tersebut telah mengakibatkan dunia ini tenggelam hingga 200 meter ke dalam laut. Nih, siapa namanya? Gue lupa anjing. Kemudian orang yang berhasil mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut juga akan memperoleh kekuatan tersebut. Yang dimaksud kekuatan tersebut tuh apa coba? Menurut gue Raja Bajak Laut si Goldie Roger nggak punya kekuatan apa-apa dari 800 tahun yang lalu. Apa mungkin sebenarnya Roger punya kekuatan tersebut, tapi dia lebih memilih untuk dieksekusi mati? Gimana menurut kalian? Dunia yang tenggelam ke dasar laut. Jadi itulah alasan bangsa Tenryubito tinggal di Red Line, yang merupakan daratan tertinggi di dunia ini. Wajir. Kita bisa lihat juga di sini alasan kenapa Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf serta Bourbon Wolf tuh dibangun selama 700 tahun yang lalu. Dan mereka memanfaatkan budak untuk membangunnya karena ya telah memperkirakan, ya ibaratnya dunia ini udah disetting lah. Dunia di dalam cerita One Piece sudah disetting sama pihak pemerintah dunia dan Gorosei guys, untuk membuat dunia ini tenggelam, dan cuman yang tersisa itu adalah Marijoa atau Red Line gitu. Itulah juga alasan pembangunan struktur raksasa yang telah dilakukan sejak 200 tahun lalu dengan memanfaatkan para budak di Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf serta Bourbon Wolf tuh. Di sini terlihat juga ada Karasun ya. Ya, semua jadi masuk akal sesuai dengan yang dikatakan tadi. Ya ampun, ya Allah. Ini ada salah satu pendapat dari Dragon yang gue sangat setuju banget guys ya. Vegapunk, walaupun ada banyak orang yang akan mempercayai pesan yang kau sampaikan dengan taruhan nyawa itu, tapi pasti nggak sedikit dari mereka yang akan mempersiapkan diri dengan cara yang jauh dari kata damai. Karena itu, semua ini harus diakhiri secepatnya. Sebab kalau enggak, dunia ini akan menjadi tempat orang saling memperebutkan lokasi yang aman. Gua setuju banget sama perkataan Dragon ini, sama pendapat Dragon ini. Karena ya kalau semua orang tahu kalau dunia ini bakal tenggelam, ya semua orang di dunia ini pasti bakal mencari tempat yang aman. Gimana pun caranya. Mau perang, pokoknya bakal timbul kekacauan yang lebih besar lagi, dengan tujuan pengen mencari tempat yang lebih aman buat mereka gitu. Dan feeling gua bakalan terjadi keributan atau kekacauan yang lebih besar, entah itu peperangan atau pemberontakan dari para warga sipil di dalam cerita One Piece. Dan nanti kita bakal lihat peran dari pasukan revolusi. Gue punya pendapat dua sih, entah nanti pasukan revolusi menjadi pasukan perdamaian, atau nanti yang kedua pasukan revolusi bakal melawan Holy Knight yang tadi gue bilang, atau nanti pasukan revolusi bakal gabung ke Luffy dan kawan-kawan untuk berperang melawan pemerintah dunia dan ya sisa kelanjutan cerita dari Bajak Laut Topi Jerami. Kita lihat aja ke depannya seperti apa guys ya. Dan ya, One Piece chapter 1125 telah selesai. Gimana menurut kalian di chapter kali ini? Kalau gua sih plot twist lagi ya. Lagi-lagi plot twist terjadi dalam cerita One Piece karena kematiannya dari Saint Garcia Saturn, orang yang paling kejam dalam cerita One Piece. Dan ternyata Saint Garling Fingerland lah yang menjadi penggantinya Saint Garcia Saturn, yang menjadi dewa pertahanan dan ilmu pengetahuan. Kita nggak tahu nanti bakal kekuatannya seperti apa Saint Garling Fingerland. Dan Saint Garling Fingerland kan adalah salah satu perwakilan dari keluarga Saint Garling lah ya. Keluarga Garling yang menurut gua Shanks itu adalah keturunan dari Saint Garling gitu, atau dari Clan Garling lah intinya gitu guys.
Dan menurut gua nanti Shen Garling ya udah pasti lah ya dikasih kekuatan juga sama Im Sama. Tadi kan gue bahas ya 5 orang Gorosei itu dikasih kekuatan sama Im Sama. Dan salah satu contohnya tadi Shen Garling Saturn dicabut kekuatannya sama Im Sama. Dan feeling gue nanti si Shen Garling ini dikasih kekuatan iblis dan dikasih kekuatan keabadian. Kita lihat aja nanti dengan kekuatan sebelumnya Shen Garling yang udah diceritakan di peristiwa God Valley dan ditambah dengan kekuatan yang dikasih sama Im Sama, dia bakal se-OP apa lagi gitu. Tuh, terlihat di ujungnya badai akan segera datang anjir. Thank you guys ya yang udah nonton dari awal, thank you yang udah support channel YouTube gua. Anjir udah 2100 subscriber nih guys ya. Ayo tetap bantu support gua dengan cara di-subscribe, diklik like-nya, di komen postingan gua yang ini guys ya. Dan ayo bantu 5000 followers, bantu 5000 subscriber di akhir bulan ini guys ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue @ajismatar. Jangan lupa follow TikTok gue @ajismatar karena TikTok yang lama udah kena banned sama TikTok. Bantu support gue terus guys ya. Oke, thank you semuanya. Selamat beraktivitas di weekday kali ini. Bye bye. Assalamualaikum.